Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Sebelum Anies naik Pak, kami pas Anies mengadakan expose, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat satu orang yang sangat pintar. Jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah, untuk kami nelayan di sini khususnya kami sangat perlu perubahan. Kenapa ada perlu perubahan? Karena kami sangat di tengah dengan adanya permen daripada peraturan menteri yang sangat mencetik leher kami, lalu disamakan dengan peraturan-peraturan pusat, sedangkan kami adalah orang daerah. Itu harus mendapatkan dan bayar 10% maupun 5% hasil tangkap kami. Yang kedua, mungkin karena adanya masalah kesehatan ini, kami, karena saya sering keliling hampir 30 berapa provinsi di Indonesia maupun berapa negara, saya menginginkan untuk Kota Baru khususnya itu puskesmas dihidupkan Pak. Puskesmas dihidupkan kayak di Jawa, karena kami di Kota Baru ini itu antri Pak, daftarnya jam 3 malam. Kami daftar jam 3 malam, kena antrian jam 12 siang di rumah sakit umum. Jadi perlu perubahan juga. Jadi rata-rata kalau kita bicara itu rata-rata perubahan, karena memang semua peraturan sudah dirubah, mau dirubah lagi Pak. Mereka merubah peraturan ini, bagaimana kita merubah kembali peraturan itu, minimal dari asal dan kembali ke asal, maupun dikembangkan peraturan tersebut. Nah inilah unek-unek masyarakat banyak sebenarnya. Lalu bagaimana dengan lain kami dengan porsin di luar yang sudah lama, kami sudah bikin peraturan 45 mil untuk tidak mendekat, lalu peraturan pusat dirubah oleh menteri menjadi 12 mil Pak. Dulu daerah kami ini daerah seperti bagan si api-api. Kalau kami di belakang lempar ikan, lempar batu kena ikan langsung ada mati Pak. Kalau sekarang kami nelayan di Kota Baru cari ikan itu sampai 45 mil keluar. Sedangkan peraturan dari para pusat 12 mil untuk wilayah lokal, jadi tidak bisa dapat hasil. Itulah, semoga kedepannya kalau Pak Anies naik, walaupun Pak Anies, bisa mudahan Pak Anies insya Allah pasti satu putaran saja ingin naik. Karena kami dari Sulawesi, orang Bugis seutuhnya, pasti kami dukung Anies Baswedan karena perlu perubahan. Amin, amin, amin. Aminkan terus dan doa, jangan amin saja. Berdoa dan sholat tahajud malam, bangun nangis. Dan kita kawal daripada TPS-TPS yang ada, karena kita lihat caranya ini hanya pembodohan yang bisa mengalahkan amin ini Pak. Hanya pembodohan saja. Kalau kita kawal sampai insya Allah amin, 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 yang amin. Jadi keuntungan daripada caleg nomor 1 nanti itu, karena keuntungan daripada amin, saya sering kampanye di desa-desa, kadang saya dakwah juga. Saya tanya-tanya kepada orang-orang yang tidak baca, tidak bisa baca tulis, apa katanya amin? Saya bilang Anies Baswedan dengan Muhaimin. Apa nomornya? Saya bilang nomor 1 nggak bisa baca, nggak bisa. Pokoknya tulis nomor 1. Mulai dari atas tutup, Nasdem 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya yang nomor 1 itu kena imbasnya nanti. Iya. Jadi saya kampanyekan kalau mereka tidak bisa baca Pak, saya suruh aja tusuk. Pokoknya dari Nasdem nomor 1 untuk daerah, provinsi nomor 1, pusat nomor 1, presidennya nomor 1. Nah, itulah kampanye kami. Insya Allah Pak ya. Kalau saya ceritakan masalah keluh kesah masyarakat mungkin tidak habis sampai sore dan Bapak ketinggalan pesawat. Jadi komain saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjuni, alamat di Hilir Muara, RT 9. Pokoknya Anies itu 80% di Hilir, Anies Baswedan. Keluarga Ulun di Makassar, Sulawesi Selatan harus Anies 85% juga. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Anies Baswedan. Karena Anies itu penderanya bagus, oke, bahasa Inggrisnya oke. Masalah ini bisa dibatasi itu, masalah banjirnya kah, masalah ini bisa oke dibatasi itu, Anies Baswedan.
Kalau di kampung kaya saya sini mulai Hilir Muara RT 1 sampai 12 80% oke Anies nomor 1. Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, alamat saya Jalan Nelayan RT 3 Desa Hilir Muara, Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut Sigam. Harapan saya untuk Bapak supaya mudah-mudahan lah setelah Bapak duduk, kami itu istilahnya yang terutama dulu ini saya sebagai kader Posyandu, untuk pelayanan kami ini kan istilahnya terlalu terlalu capek kami ini bekerja, cuma honoran kami tuh ya seadanya aja istilahnya. Cuma nah untuk sebagai ibu rumah tangga kami harapkan harga sembako ini bisa turun. Karena kami ini apalagi kami ini cuma nelayan kecil. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak untuk bisa menstabilkan ya lah harga bahan pokok. Ya kalau untuk pembangunan desa ulun apa yolah jalan-jalan sih sebenarnya, sama itu ada siring-siringan di samping sekan rumah saya di gunung nih, saya harapkan bisa lah disiringkan itu supaya takutnya tanah longsor. Cuma itu aja sih harapan saya sebagai warga desa Hilir Muara Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zakir Toha, alamat Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita selama ini proaktif dalam memperkenalkan Pak Anies di masyarakat, dan alhamdulillah ditanggapi dengan positif. Masyarakat pada dasarnya mereka mengharapkan perubahan memang. Dengan visi misi Pak Anies perubahan, dan mereka ingin perubahan. Nah, profesinya kebanyakan apa Pak di desa Bapak? Nelayan. Berarti mereka merasakan apa Mas sekarang nih Pak yang susah, BBM-nya sudah mahal, susah lagi dapatnya. Itu yang jadi masalah, kendala di masyarakat nelayan ini Pak. Ya, harapan mereka itu mudah-mudahan bisa kembali normal, itu harga-harga yang bisa terjangkau lah, seperti BBM bisa kembali, bisa terjangkau, terus bahan-bahan pokok bisa terjangkau lagi. Nah sekarang sudah mencekik, benar-benar kasihan para nelayan dan masyarakat pada umumnya. Intinya kita sebagai relawan siap untuk mengawal dan mengawasi TPS-TPS sampai selesai perhitungan. Insya Allah di Desa Sigam, insya Allah targetnya Pak Anies menang. Bisa diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursalim, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Kami masyarakat biasa Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya ini bahasa saya kurang. Nah, jadi kalau ada bahasa-bahasa saya tidak bisa, artinya seperti bahasa orang-orang yang pada umumnya, dimaafkan. Jadi kami ini masyarakat Kota Baru, terutama Hilir Muara Pak, yang kami harapkan untuk calon presiden Anies Baswedan, karena dia punya visi misi untuk perubahan. Banyak sektor yang perlu kita rubah di sini. Amin. Nah, terutama aspek jalanan. Nah, itu di Kota Baru ini sangat menyediakan jalanan. Kedua, program pemerintah dulu tahun berapa itu ada jembatan dari Tanah Bumbu ke Kota Baru, sampai sekarang baru terrealisasi. Nah, ini adalah menjadi kendala untuk transportasi dari Kota Baru ke dan Banjar. Nah, sekarang ini kan keluhan kita di feri, kadang kita nunggu 2 jam sampai 4 jam. Nah, jadi karena calon presiden Amin ini adalah perubahan, tolong dirubahlah. Nah, kalau kita artinya yang sekarang mau dilanjutkan, wah begini-begini aja. Nah, jadi kami mendorong kepada calon presiden Anies Baswedan untuk memenangkan suara, supaya dia ada rezekinya jadi presiden, ada perubahan. Amin. Artinya bukan merubahkan secara total, tapi yang tidak artinya tercapai oleh pemerintah sekarang,
tolong dirubah. Nelayan, sekarang nelayan Pak sakit. Nah, izinnya lah apalah, terutama di Kota Baru, masalah izin kapal yang di atas daripada 5 GT, kita harus ke Tanah Bumbu. Supaya bagaimana kalau memang di sana pusatnya ada perwakilan di Kota Baru, supaya nelayan kita di sini ada nyaman untuk melayaninya. Nah, jadi kami harapkan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang artinya memeratakan, artinya keadilan. Nah inilah anunya Anies ini supaya terwujud. Dan juga saya minta kepada tim-tim dari Anies ini, setiap ada pertemuan ada orasi supaya masyarakat awal ini bisa mengerti. Kan sekarang banyak kita di medsos itu Pak, masalah sembako itu apa, bansos itu kan yang sampai dipolitisasi. Nah ini kan dari rakyat ke rakyat, nah, bukan punya perorangan, bukan dari satu menteri atau satu presiden, bukan. Ini adalah pajak dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini kan ada kita di medsos ini kan sering melihat Pak. Ini yang jangan sampai kita pengharapan orang-orang awam ini dari Bapak Presiden, ini dari Menteri ini. Yang sampai, padahal ini kan pajak dari masyarakat Pak. Menggaji semua presiden, aparat pejabat dari rakyat Pak. Dari pajak. Nah, dan juga ini saya dengar juga dari medsos bahwa pajak sekarang mau dinaikkan. Sementara kebutuhan masyarakat sekarang ini Pak sakit. Nah, pangan naik, subsidi hilang, BBM susah. Bagaimana kita nelayan nih Pak? Nah, susah untuk mencarikan untuk BBM, terutamanya masyarakat nelayan di Kota Baru. Mungkin itu saya penyampaian saya Pak. Tolong artinya kalau ada bahasa-bahasa saya enggak jelas, tolong artinya mengertilah karena kami orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita ke Kabupaten Kota Baru, yang mana Kabupaten Kota Baru ini masih terisolir. Ya, jadi kita memerlukan waktu cukup panjang untuk bisa sampai ke sini. Jadi perlu kita menyiapkan waktu 2 hari. Ya, jadi relawan kami dan kami sebagai juru bicara darat di tim nasional membawa pasukan dari relawan dan ada tim dokter untuk mengobati pada masyarakat yang masih belum mapan lah ya, belum mapan dan sakit-sakitan. Dan kami masuk di daerah desa Sigam, Pulau Laut Sijam, terus Kabupaten Kota Baru. Nah ini rata-rata masyarakatnya itu nelayan. Nah tadi seperti disampaikan bahwa kesulitan nelayan ini banyak sekarang ini, yang solar tidak ada, ya kan, mahal ini. Jadi itu. Nah yang kedua, kalau kami lihat di sini memang penduduknya umurnya panjang-panjang, jadi tua-tua. Nah, dan di situ perlu pengobatan, ya, pengobatan gratis karena memang sudah tua, ya. Nah ini, jadi kayak mengharapkan nanti pemerintah kalau nanti pasangan Amin menang, bisa diperhatikanlah di desa-desa ini karena memang kesulitan untuk berobat. Ya, jadi dari kesehatan yang perlu diperhatikan. Dan di sini kami yakin bahwa pemilih pasangan Amin, ya, pasangan Amin. Jadi kalau kami melihat kemarin sore sudah jalan ke sini, itu insya Allah pasangan Amin akan memenangkan sangat signifikan. Di sini mungkin sekitar 80% pasangan Amin yang didapat. Nah, karena apa? Karena masyarakat menginginkan perubahan. Jadi pertama itu, yang kedua masyarakat sini mungkin kalau ada sudah jembatan bisa terhubung daratan Kota Baru dengan daratan Kalimantan, itu lebih baik lagi ya. Nah, jadi perekonomian mungkin bisa lebih membaik. Ya. Nah, ini selama ini memang perhatiannya sangat kurang untuk pembangunan jembatan Kota Baru. Jadi kami
akan mencoba nanti kalau pasangan Amin menang untuk mencoba mengusulkan untuk merealisasikan jembatan ini janganlah lama-lama selesainya. Mungkin cukup 2 tahun ya sudah bisa selesai. Memang anggarannya sangat besar untuk menyelesaikan ini sekitar kurang lebih 3 triliun ya. Tapi dibandingkan dengan apa yang kita berikan kepada pemerintah pusat itu lebih besar lagi sebenarnya. Ya. Nah, ini harapan masyarakat yang kami sampaikan ini. Ya. Nah, program Jobir Darat ini kita menyapa masyarakat di kampung-kampung, desa-desa ini seperti ini di Desa Sigam salah satunya. Nah, kita akan lanjutkan terus Kalimantan Selatan nantinya. Dan supaya bisa lebih tahu lagi apa permasalahannya. Lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Tapi alhamdulillah Kalsel akan bisa memenangkan pasangan Amin. Dan kami sebagai Ketua DPW Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera menghimbau kepada para relawan-relawan dan seluruh relawan Anies, jadi bukan aliansi saja, simpul-simpul lain untuk bergerak. Dan ini kita sudah tinggal 26 hari lagi setelah pencoblosan, tolong diawasi. Diawasi jangan sampai kita kebobolan. Jadi jangan sampai suara kita raib ya. Nah ini kita sudah berjuang untuk menangkan suara, tinggal kita menjaga suaranya jangan sampai hilang. Jadi kami sangat bangga punya relawan-relawan Anies, khususnya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini bekerja keras untuk memenangkan pasangan Amin.